死！无权势！Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conqueror of the Cosmos episode 54 sampai 56 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk series Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Jiang Han yang menolak ajakan menikah dari Su Ling-er. Bahkan ketika Su Ling-er ingin menjadi seorang murid, Bang MC juga menolak. Karena Su Ling-er terlalu banyak bicara, akhirnya Jiang Han menekan titik akupuntur gadis ini agar tidak ngebacot lagi. Bang MC kemudian melakukan pengecekan untuk melihat apakah kakak kedua sedang menuju ke tempat ini atau tidak. Karena tidak menemukan tanda-tanda apapun, Jiang Han memutuskan untuk bermalam di tempat ini meskipun kondisinya sedikit tidak layak. Jiang Han kemudian duduk bermeditasi untuk mencari cara agar tidak terkena jarum penghancur jiwa dari kakak kedua. Sementara itu di tempat lain, kakak kedua berhasil menemukan lokasi dari Jiang Han dan Su Ling-er. Ia pun lekas menggunakan boneka ranah Celestial Being untuk membunuh mereka berdua. Tidak butuh waktu lama, boneka spiritual sudah datang ke lokasi Jiang Han dan Su Ling-er berada. Serangan yang digunakan oleh boneka spiritual sempat membuat pakaian dari Su Ling-er robek-robek. Beruntung Jiang Han berhasil membunuh boneka spiritual yang dikirimkan oleh kakak kedua. Tak lama kemudian, kakak kedua sudah muncul di lokasi. Dia meminta Jiang Han dan Su Ling-er untuk menyerah serta bersedia menjadi boneka spiritual saja. Pertarungan pun tidak bisa terhindarkan lagi di antara mereka. Su Ling-er terlihat mencoba untuk memberikan bantuan walaupun tidak maksimal karena batu giok darah saat ini berada di tangan Jiang Han. 今日就不给你留全尸了！死丫头，要不是山主护着你，一个个都急着送万灵霄记。 Kakak kedua kemudian menggunakan 4 Kage Bunshin untuk melawan Jiang Han dan Su Ling-er. Dia begitu yakin bisa membunuh Jiang Han karena Kage Bunshin-nya terbuat dari esensi darah asli. Karena Su Ling-er sedang dalam kesulitan, Jiang Han kemudian memberi batu giok darah kepada gadis ini. Momen ini pun membuat mereka berdua bisa memberikan perlawanan maksimal kepada kakak kedua. Di saat kakak kedua menggunakan jarum penghancur jiwa untuk menyerang, Jiang Han menggunakan perisai sumsum untuk menahan serangan itu. Dan benar saja jarum penghancur jiwa berhasil ditahan dan berbalik arah kepada kakak kedua. Kakak kedua yang marah besar kemudian menyerap energi jahat untuk menaikkan ranahnya secara paksa ke tahap Shattered Void tingkat kedua. Setelah menaikkan ranah secara paksa, kakak kedua melakukan serangan bertubi-tubi ke arah Su Ling-er dan Jiang Han. Pada momen yang tepat, Jiang Han menggunakan pedang Fantian untuk membunuh kakak kedua. Setelah kakak kedua mokat, Su Ling-er berterima kasih karena Jiang Han kembali menyelamatkan nyawanya. Namun Jiang Han tidak terlalu peduli karena dia masih ada urusan yang harus segera diselesaikan. Alih-alih merasa sedih, Su Ling-er malah akan mengikuti Jiang Han secara diam-diam kemanapun Bang MC pergi. Singkat cerita, Jiang Han sudah memberikan jamur api kepada Jiang Lang dan Zuo Yi.
Namun ada yang aneh karena racun di dalam tubuh Jiang Lang sudah membaik sementara Zuo Yi semakin parah. Ketua Aula Fashion memberitahu kalau dalam 3 hari racun tidak dihilangkan maka Zuo Yi tidak akan bisa terselamatkan. Momen ini membuat Jiang Han berinisiatif pergi ke istana Zuma untuk mencari penawar racun. Walaupun Bang MC sebenarnya tahu kalau istana Zuma saat ini sedang mencarinya karena sudah membunuh Mo Qingyan. Beberapa saat kemudian Jiang Han sedang berada di sebuah kota untuk pergi ke istana Zuma. Di tengah jalan Bang MC kembali bertemu dengan Su Ling'er. Terlihat Jiang Han kesal karena Su Ling'er terus-terusan menguntitnya. Namun Su Ling'er meminta Jiang Han untuk tidak marah dan bertanya ada keperluan apa Jiang Han datang ke tempat ini. Jiang Han kemudian bertanya di manakah lokasi dari istana Zuma berada. Su Ling'er mengetahui di mana lokasi dari istana Zuma. Dia juga memberitahukan kalau istana Zuma lebih sesat dibandingkan Gunung Dewa Kematian. Bulan lalu saja ketua istana Zuma mati secara misterius. Jadi saat ini yang mengisi jabatan ketua istana adalah tetua besar istana Zuma bernama Qin Ruyu. Sementara itu di jalanan yang sama murid istana Zuma sedang mencari keberadaan dari Jiang Han yang sudah membunuh Mo Qingyan. Jiang Han kemudian berinisiatif masuk ke dalam tempat makan untuk bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi di kota ini. Dengan memberikan uang banyak, akhirnya pelayan rumah makan memberikan informasi kalau akhir-akhir ini di kota sedang terjadi masalah. Jadi itulah yang membuat kota ini diberlakukan jam malam. Ternyata keadaan kota bisa menjadi seperti ini karena putri dari tetua besar istana Zuma sudah terbunuh di medan perang dewa dan iblis. Si pelaku diketahui banyak membunuh murid-murid lain dan saat ini sedang menjadi buronan. Pelayan rumah makan kemudian menunjukkan 3 gambar yang diyakini merupakan foto pelaku. Namun ada yang aneh karena gambar Jiang Han malah dicoret. Ternyata coretan ini berasal dari tetua istana Zuma. Dia menganggap orang tampan tidak mungkin melakukan pembunuhan kepada banyak murid. Tak lama kemudian masuk 2 orang murid istana Zuma ke dalam rumah makan. 2 orang ini mencoba untuk menggoda Su Ling'er yang kelihatan sangat cantik. Dengan 1 kali serangan Jiang Han berhasil membunuh 1 murid istana Zuma. Murid kedua juga berhasil dihajar oleh Bang MC. Namun Jiang Han tidak membunuh murid ini karena dia ingin si murid menunjukkan jalan menuju istana Zuma. Su Ling'er kelihatan begitu semangat karena mereka akan menghancurkan istana Zuma. Singkat cerita, Jiang Han dan Su Ling'er sudah sampai di istana Zuma. Kelihatan murid-murid istana Zuma sedang sibuk karena sebentar lagi akan ada acara pergantian tahun. Karena sudah sampai di istana Zuma, Su Ling'er langsung membunuh salah satu murid yang mengantarnya. Dia juga langsung meminta para murid lain segera memanggil ketua istana Zuma untuk segera keluar. Karena Su Ling'er dan Jiang Han sudah membuat keributan, akhirnya wakil ketua istana Zuma langsung keluar. Wakil ketua istana Zuma langsung mengetahui kalau pria bertopeng yang masuk ke dalam istana Zuma adalah Jiang Han. Serahkan penawar racun laba-laba penghisap jiwa, maka aku akan membiarkan kalian merayakan malam tahun baru dengan tenang, ucap Jiang Han kepada wakil ketua istana Zuma. Tentu saja wakil ketua istana menolak untuk memberikan penawar karena Jiang Han sudah membunuh anaknya yaitu Mo Qingyan. Murid-murid istana Zuma juga berteriak karena mereka ingin Jiang Han mati di tempat ini. Su Ling'er kemudian melakukan serangan kepada murid-murid istana Zuma. Momen ini tentu saja membuat wakil ketua istana marah dan memberikan serangan kepada Su Ling'er. Beruntung Jiang Han masih memberikan pertolongan. Bang MC juga sekali lagi meminta penawar racun kepada wakil ketua istana Zuma. Namun tetap saja wakil ketua istana menolak untuk memberikan penawar racun tersebut dan akan membunuh Jiang Han demi membalaskan dendam putrinya Mo Qingyan. Teknik andalan dari wakil ketua istana yaitu ular pemakan tulang berhasil ditahan oleh pedang Fan Tian.
Situasi ini tentu membuat murid-murid Istana Zuma kaget karena bagaimana bisa pemuda seperti Jiang Han berhasil menahan serangan wakil ketua Istana Zuma mereka. Bahkan di sini Jiang Han berhasil memukul mundur wakil ketua Istana Zuma menggunakan pedang Fantian. Jiang Han kembali meminta penawar racun kepada wakil ketua istana, namun wakil ketua istana malah bersiap melakukan serangan pemotong jiwa kepada Bang MC. Jiang Han kemudian mengeluarkan sayap untuk membuat perisai guna menahan serangan wakil ketua istana. Bang MC juga membakar habis pedang pemotong jiwa milik wakil ketua istana Zuma. Seketika wakil ketua istana Zuma pun langsung muntah darah. Di saat itulah Jiang Han bersiap melakukan serangan terakhir yang membuat Pak Tua ini semakin menderita. Jiang Han kemudian meminta penawar racun kepada wakil ketua istana, namun ternyata penawar racun itu hanya berada di tangan Qin Ruyu saja. Detik berikutnya Qin Ruyu muncul dengan penuh amarah karena Jiang Han sudah membuat keributan di dalam istana Zuma. Kemunculan dari Qin Ruyu ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.